Jadi Bapak Ibu, tipsnya adalah olahraga, jaga emosi, jaga makan. Ya. Terus kopi, boleh nggak kopi Pak? Ada yang seneng kopi? Bapak coba angkat tangan yang rutin kopi. Kok malu-malu kenapa begini? Nggak apa-apa. Ada penelitian Pak di Eropa, baru 2025, mengeluarkan statement bahwa, ini di ESC, European Society of Cardiology di Eropa mengatakan bahwa kopi hitam 3 cangkir sehari maksimal, 3 cangkir sehari kita konsumsi itu dapat mengurangi angka kematian, Pak. Nah, yes katanya. Ya. 3 cangkir, cangkirnya orang Eropa, bukan 3 gayung, Pak. Bukan 3 gayung, 3 cangkir orang Eropa. Bapak searching ya di Google, kecil Pak. Kalau kita gabung jadi 1 gelas lah, 1 gelas yang biasa, sehari sekali. Hadirin jamaah embun pagi, wah, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya revisi dulu ya. Jadi saya bukan ustadz Bu, ya. Nanti dikira saya ustadz, bukan ya. Saya kebetulan seorang dokter ya. Jadi profesi saya sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi kita santai-santai saja ya. Jadi saya mau banyak diskusi tentang kesehatan ya. Katanya sih belum pernah ada diskusi kesehatan di embun pagi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini ada siswa juga ya, yang masih muda-muda ya, siswa boarding school. Oh good ya. Yang belakang siswa juga itu? Hah? Siswa nggak lulus Bu. Usia berapa Bapak Ibu di belakang? 17 ke atas semua ya. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, pagi ini Allah pertemukan kita di tempat ini, tempat yang mulia. Kita menimba ilmu, diskusi, sharing tentang kesehatan. Semoga nanti akan banyak sekali manfaat dan juga hal-hal yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Dan nanti saya minta barangkali boleh tanya jawab ya di akhir sesi, barangkali ya 15-20 menit silahkan ya. Baik Bapak Ibu, saya ini seorang dokter jantung. Jadi saya ambil sekolah S1 5 tahun, 5,5 tahun, kemudian ngambil lagi 5 tahun sekolah jantung dan pembuluh darah. Jadi usia ini habis buat sekolah aja ya. Dan Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya sampaikan dulu bahwa ada satu hal menarik menjadi dokter jantung itu, ya mungkin bisa motivasi anak-anak ya. Ada yang mau jadi dokter? Hah? Ya. Ya. Kalau jadi dokter nggak boleh perutnya buncit ya, harus bagus ya. Jadi Bu, saya semenjak jadi dokter jantung itu ternyata ada privilege-nya, ada sesuatu yang kita miliki. Apa itu? Ya, ini kelebihan dokter jantung dibanding dokter-dokter yang lain. Apa itu? Dokter jantung itu sering ketemu orang mati, Bu. Ya. Jadi saya itu semenjak waktu sekolah spesialis, kemudian praktek ya, udah bolak-balik lihat orang datang mati, ya. Jadi saking seringnya, kita tuh kadang-kadang jadi bisa memprediksi pasien datang di IGD 3 jam ini, ya, kira-kira gitu ya. Kalau saking seringnya Bu, ya. Sama kayak di sini kita lihat ya, ada yang sehari, ya, nggak ya. Ya, dan semakin kita sering melihat orang meninggal itu, kita jadi tahu bahwa betapa dekatnya kita dengan kematian. Sangat dekat Pak. Bahkan ini bukan hanya sekedar omongan, karena saya melihat sendiri. Ya,
bahwa jantung kita itu berdetak itu karena ada struktur, ya Ibu, struktur kecil ya. Jadi jantung kita itu kan besarnya segenggam tangan saya ini ya, persis segenggam tangan kita ya. Ibu menggenggam tangan masing-masing, itulah seukuran jantungnya ya. Di ujung atas kanan itu ada sebuah titik ya, namanya SA node atau nodus SA. SA itu sinoatrial, titik kecil, ukurannya lebih kecil daripada biji lada. Ibu tahu biji lada? Ambil satu biji kecil itu, lebih kecil daripada itu. Itu berfungsi sebagai jet setnya atau generator listrik dari jantung kita, sehingga ketika dia mencetuskan listrik, jantung kita bisa mompa. Jantungkan listrik mengalir lewat kabel-kabel jantung, maka dia bisa mompa secara simultan. Struktur kecil itu kalau kejepit aja mati, kesenggol aja mati. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu ada yang sakit jantung di belakang? Enggak, sehat semua. Ya, darah tinggi enggak ada. Pernah, kalau ada yang pernah sakit jantung, mungkin ada yang pernah pemeriksaan namanya Holter monitoring. Jadi pasien direkam jantung, tahu rekam jantung yang kayak rumput itu? Direkam jantung selama 24 jam, Mbak. Jadi saya pernah waktu itu bertugas di bidang jantung aritmia atau gangguan irama. Kita sering lakukan pemeriksaan Holter. Jadi jantung itu direkam selama 24 jam. Ditempel alat, dibawa pulang. Besoknya datang lagi, copot alat, kita pindahkan ke komputer, kita lihat. Rekaman jantung 24 jam. Dan luar biasanya Pak, banyak sekali ternyata dalam 24 jam itu beberapa kali episode jantung kita berhenti. Ya, beberapa pasien itu mengalami jantung itu berhenti sesaat. Ya, bahkan cuma 1 detik, 2 detik berhenti, cuma masih dikasih sambung nyawa, jadi masih detak lagi. Ya, jadi ternyata waduh iya ya, betapa dekatnya kita dengan kematian. Ya. Yang berikutnya, ya, jadi kita lama-lama punya insting, Mbak. Ya. Oh, ini nggak lama nih palingnya, 5 hari bertahan, ya kan? Ya. Bahkan di dunia saya itu, Bapak Ibu, bisa kita memprediksi harapan hidup. Ya. Coba saya pengen tes Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu meraba nadi sendiri? Ini tangannya ada sisi jempol ini, ada lekukan di sini, bisa diraba denyutnya? Coba sih, bisa? Ada kerasa denyut, deg-deg ya, nggak deg-deg juga, bentuk deg-deg kan bunyi ya, kan terasa denyut, serut, kerasa? Ada yang nggak kerasa? Coba angkat tangan. Ya, mungkin saya bawa ke IGD. Ada? Kerasa ya? Oke Bapak Ibu, kita akan tes ya. Saya mau tes sih. Saya pernah tes ini di Almanar. Saya mau tes mana ya stopwatch. Oke. Ya, nanti saya akan hitung ya. Saya akan hitung selama 6 detik pakai stopwatch ini. Selama saya bilang mulai, Bapak Ibu hitung denyutnya. Paham? Bisa? Saya bilang mulai, hitung. Tuh, 2, 3. Saya bilang stop. Paham ya? Siap? Bisa? Oke, coba ya. Di leher bisa? Di tangan. Leher boleh? Leher kerasa? Yang depan mana yang depan? Hah? Yang depan. Ya ini, emak-emak susah nih, agak susah. Di sisi jempol, Bu. Itu loh, ya itu benar itu. Kalau nggak ada di leher, kalau nggak ada di lipatan paha. Ya, bisa? Ada? Oke, siap ya. Saya bilang mulai hitung, saya bilang stop. Siap ya? Persiapan, mulai. Stop. Ntar dulu bentar. Jumlahnya ya, Bapak Ibu ya, jumlahnya kalikan 10, Pak. Oke? Sudah? Gampang kan? 5 kali 10 50, 7 kali 10 70, 10 kali 10 100. Bisa kan? Oke. Sudah? Siapa yang nilainya 100, Pak? Angkat tangan, Pak. Wih, nilainya 100. Tepuk tangan dulu ya. Siapa yang nilainya 90? Oke, 1 2 3. Jujur, nggak apa-apa. Siapa yang nilainya 80? Masih A ini, 80 itu masih A. Oh, banyak tuh di belakang. 70. 60. Nggak naik nih. 50. Ada 50? Mbak-mbak di atas 100?
Di atas 100? Yang nggak angkat tangan berapa? Aku tidak tahu. Hah? Nggak ada denyut. Innalillahi wa inna. Oke. Di atas 100 ada ya? Bapak ada yang di atas 100 enggak? Coba ada? Ada satu ya. Oke. Sekarang saya kasih tahu faktanya. Mau? Oke. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu, ya. Ini benar sudah lama sebetulnya. Dia membandingkan, perhatikan ini. Dia membandingkan hewan-hewan mamalia. Karena dikira hewan mamalia itu yang paling dekat dengan manusia. Gitu. Bahkan kita tuh manusia kalau di penelitian disandingkan dengan babi dan kelinci. Ya, jadi tikus ya. Jadi mirip ya struktur anatominya. Nah, dikumpulkanlah berbagai macam hewan mamalia Bapak Ibu dan diteliti terkait jumlah denyut jantung 1 menitnya dengan angka harapan hidup. Dan faktanya mengejutkan bahwa hewan yang paling cepat mati, nah ya, hewan yang paling cepat mati itu adalah tikus, Pak. Tikus itu paling cepat mati. Umurnya rata-rata 1,5 sampai 2 tahun. Denyutnya 500 kali dalam 1 menit. Tikus. Ya, hewan yang paling cepat mati. Hewan yang paling panjang umur, ya, itu ikan paus. Dengan denyut hanya 20 kali semenit, Pak. Ya, dan itu korelasi garisnya positif. Ditemukan bahwa semakin sedikit denyut jantung, maka semakin panjang umur. Ya, ya. Semakin kencang denyutnya, saya nggak bilang loh. Yang bilang panjenengan, saya nggak bilang. Semakin kencang denyutnya, semakin tidak panjang umur. Ya, bukan semakin cepat mati, udah lah. Ya, terlalu kasar. Ya. Semakin tidak panjang umur. Nah, kalau di manusia seperti kita Bapak Ibu, kalau mau sehat panjang umur, tipsnya adalah denyut jantung istirahat, namanya resting heart rate, denyut jantung istirahat. Itu kayak kita sekarang nih, nggak apa-ngapain, bangun tidur, habis subuhan, zikirnya lama, tenang hatinya, belum mikir utang, belum mikir tagihan, itu masih tenang, nggak ketemu orang-orang, ya. Denyutnya harus di bawah 70 kali semenit. Ya, jadi yang tadi ada yang nilainya di bawah 70 bagus. Itu menurut penelitian paling panjang umur. Ya. Jadi jangan bangga nilai 100. Siapa yang 100? Saya. Semakin kencang larinya, umurnya semakin kurang panjang. Itu sesuai studinya, ya. Bagaimana caranya? Pertanyaan saya gini, ya. Tadi kan sedikit Pak yang di bawah. Ada coba angkat tangan lagi yang di bawah 70. 1, 2. Yang nilainya 100? Banyak, kali gitu ya. Nah, kenapa? Pertanyaan saya satu. Kenapa bisa denyut jantungnya kencang? Ya, denyut jantung kencang saat kita istirahat seperti ini Bapak Ibu menandakan jantung kita tidak bugar. Jantung kita tidak sehat. Ya. Ya. Denyut jantung 100 itu milik orang yang sedang lari keliling lapangan. Bukan yang lagi duduk dengar embun pagi. Ya. Masalahnya ibu duduk tenang, jantungnya lari keliling lapangan. Itulah nggak sehat. Ya. Jadi berapa target kita Bapak Ibu? Harus di bawah 70. Gimana caranya olahraga? Pertanyaan saya, siapa di sini yang rutin olahraga? Angkat tangan. Nah, tidak ada 30%-nya, ya. Pertanyaan lagi. Terus apa kriteria kita disebut rutin olahraga nih? Seminggu minimal 3 kali. Durasi minimal 30 menit. Dan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Nah, siapa Bapak Ibu yang 3 bulan belakangan rutin seminggu minimal 3 kali? 3 bulan belakang ya. Selama minimal 30 menit.
Mau jalan kaki, mau jogging, mau sepedahan, mau senam aerobik, mau zumba, mau apa? Ibu-ibu apa sih di sini? Sepeda, renang, renang. Hah? Di kasur. Di Ponorogo tuh ada senam apa tuh? Itu ling tingkung. Nah, itu kayak apa tuh, Bu? Cina ya. Itu tidak termasuk ya, karena olahraga itu harus yang meningkatkan denyut jantung. Nah, saya akan kasih tips Bapak Ibu, mungkin sebentar aja, ini mungkin tidak lama ya. Bagaimana caranya kita meningkatkan kesehatan jantung sesuai sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyunah, ya artinya mau mencontoh Nabi, jangan sholatnya toh. Ya, salah satu bentuk kita ngikuti sunnah Nabi itu perut kita nggak maju, Pak. Iya, ya, puasa, sholat, zakat, sodakoh, kenceng. Tapi perutnya maju, tidak tuntas. Kenapa? Nabi itu mencontohkan perutnya itu seperti batu yang bersusun. Maksudnya apa? Six pack. Nah, ada yang six pack bapak-bapak? Nah, ada ya. Kok anak-anak mungkin masih banyak ya. Ini yang remaja-remaja jangan merasa lengah dari sakit jantung ya. Bapak Ibu, saya baru 2 minggu ya. 3 minggu lalu ya. Saya dapat pasien Bapak Ibu. Seorang muda usianya 30 tahun, ya masih muda sekali, 30 tahun. Beliau seorang pekerja tambang di Sangatta, Kalimantan Timur. Domisili Ponorogo tapi kerjanya di sana. Keluhannya adalah pingsan berulang. Hati-hati ya, pingsan berulang. Kita tes, kita datang ke saya, check up di RSUD Aisyah itu. Kemudian kita lakukan tes treadmill, mengejutkan hasilnya. Ketika dia lari, dia seorang pemain futsal, ya, main bola seneng kan? Suka main bola. Kita treadmill tuh lari di atas mesin Bapak Ibu, jantung kita sadap masukkan monitor, kita lihat ada perubahan apa selama pasien itu treadmill atau lari. Ya, dimana pada saat dia nggak apa-ngapain, sehat, jantungnya nggak ada keluhan. Tapi ketika habis olahraga kok pingsan. Kemudian kita periksa, dia lari bisa 12,5 menit. Kenceng, lari kenceng, tanjakan bahkan dia kuat karena memang pemain bola ya, suka main futsal, main bola, lapangan. Kejadiannya muncul ketika fase recovery. Ketika dia sudah selesai, kelelahan, fase recovery, ketinggiannya turun, kecepatannya berkurang. Ngos-ngosannya mulai berkurang. Oke, dia sudah santai, keringatnya sudah keluar, sudah seperti kita selayaknya habis olahraga. Duduk, kabelnya dicopot, tiba-tiba jantung berhenti, Pak. 30 tahun. Depan mata saya sendiri, jantungnya berhenti, tiba-tiba melihat ke atas, sesak, gitu, ya. Langsung saya banting ke lantai, kita pijat jantung, RJP itu resusitasi jantung dan paru. Telah pertolongan kurang lebih 15-30 detik, bangun lagi. Bangun, kita pindahkan ICU dan ternyata pasien ini menderita penyakit kelistrikan jantung bawaan. Ya, dan sekarang lagi saya kirim ke Jakarta untuk pasang alat pacu. Ya, pasang alat ya. Usia muda banyak. Pasien saya paling muda usia 13 tahun. Hah? Memang iya. 13 tahun. Ya, yang 15 tahun ada, 16 tahun ada, ya, umur 20-an banyak. Sekarang pasang ring umur 20-an tahun, ya, yang muda-muda jangan lengah. Emangnya anak muda pasti panjang umur? Enggak. Ya, anak muda mati banyak. Ya, apalagi saya bilang, saya di bidang jantung tuh cluenya apa sih Pak? Serba mendadak. Itu cluenya tuh. Ya, mati mendadak, nyeri dada mendadak, sesak mendadak, apapun yang mendadak hampir pasti karena jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi habis tenis kok mati mendadak, jantung itu. Ya, kemarin di Ponorogo juga habis sepedahan, ada tuh kasus ya, habis sepedahan minggu pagi lewat di masjid, lagi pengajian begini Bu, masjidnya, lewat dia di depan, henti jantung di depan. Untungnya salah satu pengajiannya ada perawat kami, ditolong. Sempat sadar lagi dibawa ke IGD. Saya datang jam 9 pagi itu habis dari acara begini juga. Jam 9 saya datang, saya lihat, saya sampai kejut di situ ada 4 kali, tapi nggak tertolong ya. Karena faktor risikonya berat, gemuk sekali orangnya, gendut sekali ya, sama perokok berat. Nah, di sini nggak ada yang merokok kan? Aman. Aman ya. Iya, saya yakin. Bapak saya bilang rokok, astagfirullah. Ya, jangan merokok dan jangan kumpul dengan orang rokok.
Ya, Anda nggak merokok, tapi sebelahan ngobrol sama orang yang ngebal ngebul, ya. Asapnya Anda hirup percuma, sama, ya. Walaupun rokok elektrik sama, ya. Terus apa tipsnya, ya? Satu, Bapak Ibu, jaga makan. Ya, maksudnya apa? Nggak makan, bukan, ya. Kita atur pola makan seimbang. Satu, Pak Bu, untuk usia di atas 40. Ada yang di atas 40? Hah? Nggak kelihatan loh. Ini wajah-wajah calon penghuni surga. Katanya kan kalau penghuni surga balik lagi ke muda, ya tuh Bu? Ya. Kurangi gula pasir. Ya, Bapak Ibu usia 40 ke atas kita jujur ya, tidak lagi butuh gula pasir. Nggak usah. Ya, umur 60, 70 tidak lagi membutuhkan gula pasir. Gula batu sama, ya, dan turunan-turunannya. Ya. Gula merah. Bentar. Ya nih serangan pertanyaan. Makanya Pak saya bilang buka sesi pertanyaan karena pasti banyak pertanyaan. Ya. Gula pasir dan turunannya Bu, termasuk gula aren, gula merah. Ya. Tidak usah banyak-banyak, ya. Kemudian kurangi nasi. Ya, terutama bagi Anda yang ketika duduk saat ini, duduk nih sekarang, condonglah ke depan, Bu. Kalau Pak, condong Pak, ayo Pak. Kalau di perutnya ada ganjalan, nah ada lipatan, maka disitulah kemungkinan trigliseridnya tinggi, Pak. Lemak simpanannya terlalu banyak. Maka di saat itulah Anda tidak lagi butuh nasi putih dengan porsi yang biasanya. Ya, kemudian Bapak Ibu di usia panjenengan di atas usia 40 tidak butuh garam dapur terlalu banyak. Ya, salah satu saya baru pindah Ponorogo itu kan November Bu, November kemarin ya, baru saya dari Jakarta, saya pindah ke November ya, di November sampai sekarang 4 bulan. Yang saya pelajari adalah hobinya orang Ponorogo makan asin, blendrang. Apa itu blendrang? Saya baru tahu. Yang ngomongnya perawat itu, blendrang Dok, apa blendrang? Ternyata sayur kemarin. Loh, apa enak? Saya tanya. Justru enak katanya. Justru enak. Pol. Itu ya. Itu lodeh gitu tak Bu? Lodeh. Ya kalau kopi itu cold brew, ya kan? Dimasak kopi, disimpan di kulkas, besoknya baru dimakan. Ini ternyata lodeh begitu juga. Ya, katanya makin asin, makin enak. Bahkan katanya bisa lebih dari 1-2 hari, betul? Iya, bisa 2-3 kali. Masya Allah, itu artinya apa? Airnya sudah menguap, itu kan? Garamnya kan nggak menguap, asinnya, membuktikan bahwa orang Ponorogo rata-rata suka asin, Pak. Suka asin, orang Ponorogo itu, ya, blendrang, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, garam itu sifatnya mengikat air. Jadi kalau garam itu tinggi, maka jumlah air di dalam tubuh kita akan tinggi. Disitulah tensi akan naik, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, ada yang darah tinggi di sini? Tensi tinggi itu menginjak angka 140, Pak. Ya, jadi kalau udah 141, 145, 140 itu sudah darah tinggi. Ya. Tapi saya keturunan Dok, oh nggak apa-apa. Keturunan itu memang turunan, tapi bukan sesuatu yang bisa dimaafkan bagi saya. Tetap harus diobati, ya. Karena serangan jantung dan serangan stroke itu tidak memilih, ya. Oh, ini keturunan, nggak usah stroke, oh nggak bisa Pak. Tetap bisa kena, paham ya? Oke, ya. Garam dikurangi, ya. Kemudian perbanyak puasa. Bentar lagi kita puasa, Bapak Ibu, ya. Mumpung ini kita menjelang puasa, tanggal berapa ya? 18 ya? 18. Sekarang tanggal berapa? 8, 10 hari lagi ya. Mumpung puasa, manfaatkan momen untuk mengecilkan perut. Ya, walaupun bukan jadi tujuan utama, tapi harus Pak. Karena memang itu salah satu tujuan dari berpuasa. Ya, tips untuk berpuasa sehat ya, yang paling utama adalah posisinya ada di berbuka puasa.
Ya, buka puasa tidak boleh manis berlebihan. Tuh, ya. Terutama bagi Anda yang punya sakit gula. Kurma 1, kurma 3 sudah. Tapi sunnah iya, sudah segitu saja, enggak usah ditambah-tambah. Ya. Jangan buka puasa, kuncinya nih kalau mau sehat puasa ya, mau sukses puasa Ramadan dari sisi sehat. Ya, pas buka puasa jangan bikin insulinnya naik. Serut. Insulin naik itu cuma bisa karena gulanya tinggi. Nah, masalahnya insulin itu kan hormon Bapak Ibu ya, yang tugasnya untuk masukkan gula ke dalam sel. Setuju? Ya. Jadi kenapa orang diabetes itu gulanya tinggi? Karena insulinnya sudah kebal. Ketika dia bekerja sudah nggak mempan tubuh ini kena insulin, gulanya nggak mau masuk, akhirnya beredarlah di dalam pembuluh darah. Paham sampai sini? Oke. Nah, apa saja yang bisa bikin insulin naik? Yang bisa bikin insulin naik hanya gula. Kita makan gula, insulin naik. Memang tujuannya apa? Masukin gula yang kita makan ke dalam sel. Tugasnya insulin supaya di dalam darah tidak banyak gulanya. Paham ya? Masalahnya kalau kita sering makan manis-manis dan turunannya, ya contoh kita buka puasa nasi, mie, ya toh, gorengan, ya toh, esnya nggak satu Pak, kolak pisang, marjan koko pandan, tambah cincau, ya toh, jadi satu. Tambah apa? Lemper. Waduh. Gula. Jadi satu. Wah, Allahu Akbar. Wah, gula. Akhirnya apa? Lonjakan insulin. Gulanya tiba-tiba naik, insulin tiba-tiba naik. Nah, disitulah yang akan memicu namanya resistensi insulin. Insulin jadi tumpul, tidak bisa kerja, Pak. Dan itulah yang menyebabkan gula darah kita tinggi. Itulah yang akan menjadi cikal bakal gemuk. Insulin yang tinggi itulah yang akan menyimpan, insulin itu kan gunanya menyimpan lemak. Kalau insulinnya tumpul, maka lemak kita tidak bisa dibakar, akan numpuk di bawah lemak kita. Disitulah berat badan kita akan naik. Ya, maka Bapak Ibu yang setelah nanti bulan Ramadan berat badannya malah naik, ya aneh. Ya toh, banyak yang naik. Jangan nyalahkan lebarannya toh. Karena wah aku gemuk karena lebaran, bukan, karena buka puasanya salah. Buka puasa dengan yang tidak menambah gula, telur rebus. Ya, gunakan karbohidrat yang kompleks, ubi, tela, kentang rebus, itu yang sehat, bukan nasi. Ya, buah boleh, buah-buahan boleh, ya. Paham ya? Nomor 2, tipsnya adalah tidur teratur, Bapak Ibu. Ya, ini kalau mau sehat denyut jantung di bawah 70. Tidur mulai jam 9 malam buat Anda yang di belakang, ya. Terutama. Kenapa? Nih buat anak-anak yang depan nggak boleh begadang malam-malam, ya. Karena di jam 11 dan jam 12 itu waktunya tubuh kita melakukan namanya detoksifikasi. Detoks artinya mengeluarkan racun. Liver itu kerja mengeluarkan racun terus itu, ya. Terjadi di jam 11, jam 12 malam. Dan garis bawah ini hanya bisa terjadi saat kita tidur. Kalau kita nggak tidur di jam itu, Bapak Ibu, alasan apapun, maka kita ketinggalan kereta. Ya, tubuh kita tidak bisa membuang racun. Racunnya akan menumpuk, jadi penyakit pasti. Makanya saya bilang nggak ada yang begadang sehat tuh nggak ada. Jam 9 tidur, jam 2 bangun nggak apa-apa. Yang penting di jam 11-12 kita tidur. Ya, paham sampai sini? Ya. Nomor 3, ya, tipsnya adalah perut nggak boleh buncit. Oh, saya buncit karena rezekinya banyak, enggak. Oh, itu alasan toh. Ya, justru rezeki banyak, belilah makanan-makanan yang sehat, ya, yang bisa ngecilin perut. Ya, jadi kalau di Amerika itu Pak di 2014, kalau di Indonesia itu baru masuk 2024. Ada istilah namanya CVRM, kardiovaskular renal metabolik. Dia menghubungkan 3, lemak perut, sini jantung, sini ginjal. Lemak perut itu metabolik, ya, jantung, ginjal, lemak.
segitiga ini saling memperberat. Jadi kalau misalnya jantung, mesti ginjalnya kena, metaboliknya kena. Metabolik sakit, jantungnya kena, ginjal kena. Lalu diteliti Pak, antara lemak perut, jantung dan ginjal, mana yang ayam, mana yang telur, mana yang duluan maksudnya. Ditelitilah hasil riset mengatakan bahwa yang lebih dulu adalah lemak perut duluan. Ya, jadi nggak ada lagi istilah anak gemuk itu ciri sehat. Salah Pak. Kalau kita kan mendengar, oh semakin anak gemuk itu sehat, makmur gitu. Ya, perut buncit itu tanda kemakmuran. Kan dulu gitu ya, bapak-bapak kalau banyak duit gitu, kalau perut, oh sekarang tidak. Perut buncit adalah cikal bakal jantung dan ginjal. Ya, penelitian seperti itu ya. Maka kita harus mengecilkan perut ya, seperti Rasulullah SAW ya. Kemudian nomor 4 Bapak Ibu, olahraga teratur terukur sesuai umur. Ya. Khusus bapak-bapak terutama ya. Saya berpesan karena waktu singkat saya mungkin ke inti-intinya saja. Jangan olahraga malam hari. Pak, saya sudah terlalu banyak ya. Coba sih saya tanya, serangan atau malam? Salah. Pagi hari, Pak. Ya. Serangan jantung paling banyak pagi hari. Serangan stroke pagi hari. Maka jangan heran habis om saya jatuh di kamar mandi, lalu ndak sadar bukan jatuh di kamar mandi Pak, masuk kamar mandi itu udah bertahun-tahun, masa baru kali ini kepleset, aneh. Yang betul sekejadian stroke duluan baru jatuh, tapi ndak ngerti, dikiranya kepleset lalu nggak sadar, padahal kejadiannya pada saat mandi pagi hari. Jangan olahraga malam. Ya, kenapa? Malam itu saatnya denyut Anda turun. Olahraga mentok sebelum maghrib, sore. Udah olahraga malam Pak, tenis pula. Wah, kompetisi 17-an pula. Waduh, repot Bu. Ya. Dan umur-umur di atas 40 harus kita periksa jantung dulu sebelum kita memulai olahraga. Apalagi kalau Anda belum pernah olahraga. Ya, kemarin Gema Surya ngadain fun run 5K, 10K, 10.000, 5.000, 5 kilo, 10 kilo ya. Banyak yang ikut-ikutan, pelari culture katanya, nggak pernah lari, tiba-tiba ikut-ikutan, ya kan? Disitulah letak masalahnya. Itulah kenapa setiap event maraton nasional maupun internasional mesti ada aja yang meninggal, ya. Dan rata-rata dia di olahraga-olahraga berat ya, yang kompetitif, ya. Jangan juga olahraga hanya jadi niat ya. Olahraga, kalau teka-teki olahraga apa yang paling sering bagi orang Indonesia? Olahraga niatnya tok, olahraganya enggak ya. Terus apa olahraganya? Bapak untuk kesehatan jantung pilih 4 Ibu. 1, jalan kaki ya. Wah dok, lutut enggak kuat dok ya kan, biasa ini lutut enggak kuat, gimana? Berenang Bu. Tenggelam dok, enggak bisa. Sepeda, wah enggak punya, ya kan? Jogging nomor 4, ya. Yang paling bagus, pertanyaan saya, yang paling bagus untuk menurunkan denyut supaya panjang umur, nih saya kasih tahu, ini yang terbaru ya. Angkat beban, Pak. Olahraga, kalau mau denyutnya tadi yang nilainya 100 dengan bangga itu, kalau mau turun, angkat beban. Fitness iya, angkat barbel iya, ya. Tapi boyok nggak kuat, nggak usah boyoknya. Tangan kaki kita latih, nggak usah alasan. Ya, kalau mau sehat kita tempuh gimana pun caranya, denyut harus di bawah 70. Angkat beban itu akan menurunkan denyut jantung. Itu the best olahraga untuk kesehatan jantung. Ya, adalah angkat beban dulu, baru kita kombinasi dengan olahraga kardio seperti jogging dan lari dan jalan. Bagi ibu yang masih bisa jalan, jalanlah seminggu minimal 4 kali, karena rekomendasi di PERKI, Perhimpunan Kardiologi Indonesia, itu adalah most of the day atau dominasi dalam 1 minggu. 1 minggu 7 hari kan, maka mostnya adalah 4 hari. 4 hari dari 7 hari olahraga. Ya, 30 menit sekali episode. Ya. Nomor 5 tipsnya adalah jaga emosi Pak. Karena emosi itulah Bapak Ibu marah ke cucu, marah ke suami, marah ke anak, ya, marah ke tetangga, ya.
Itulah yang akan memicu denyut jantung kita naik, meningkat. Disitulah kita tidak baik. Kesehatan kita jadi terancam. Hanya karena emosi membuat denyut kita naik. Jadi kalau kami di Jantung Pembuluh Darah itu Bu Dokter Jantung seluruh Indonesia, kami ini sangat sensitif masalah denyut jantung. Sangat. Jadi kita pasien serangan jantung pun datang serangan jantung. Kita bisa tahu nih, oh ini minggu depan kayaknya udah nggak ada. Dari denyut jantungnya Pak. Kami memang dilatih seperti itu. Jadi sangat berarti betul jumlah denyut, kualitas denyut sangat kami pertimbangkan untuk menunjang harapan hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu, tipsnya adalah olahraga, jaga emosi, jaga makan. Ya. Terus kopi boleh nggak kopi Pak? Ada yang senang kopi? Bapak coba angkat tangan yang rutin kopi. Kok malu-malu kenapa begini? Nggak apa-apa. Ada penelitian Pak di Eropa baru 2025 mengeluarkan statement bahwa ini DSC, European Society of Cardiology di Eropa mengatakan bahwa kopi hitam 3 cangkir sehari maksimal, 3 cangkir sehari kita konsumsi itu dapat mengurangi angka kematian Pak. Nah, yes katanya. Ya. 3 cangkirnya orang Eropa, bukan 3 gayung Pak, bukan 3 gayung, 3 cangkir orang Eropa. Bapak searching ya di Google, kecil Pak. Kalau kita gabung jadi 1 gelas lah, 1 gelas yang biasa, sehari sekali itu bisa menurunkan angka kematian Pak. Jadi supaya umur panjang, ngopi. Iya, memang betul. Ya, tanpa gula, betul, tanpa gula, tanpa susu kental manis. Iya, emang ya. Wah, itu anak-anak muda yang seneng ngopi pada posting itu semua di WA itu. Wah, ada bangga dia, karena merasa dia ngopi terus kan. Panjang umur. Dan paling bagus hanya dikonsumsi di pagi hari. Pak, jangan ngopi malam hari. Ngopi malam hari sama saja dengan Anda main bulu tangkis kompetitif ya di malam hari sama. Kenapa? Denyut jantung akan cepat Pak. Di saat malam hari harusnya istirahat, denyut jantungnya malah cepat. Disitulah tidak sehat. Paham Bapak? Bisa ngopi hanya pagi tanpa gula. Es boleh? Es boleh. Es itu tidak ada pantangan. Pedas boleh. Jantung nggak ada masalah. Ya, kalau makan pedas, minum es itu nggak ada masalah. Tapi kalau kopi campur susu kental manis itu jadi problem. Ingat ya, susu kental manis itu bukan susu. Susu kental manis adalah gula. Hanya gula. Nah, jadi kalau itu bukan es susu, itu es gula. Nah, ya, maka tidak boleh kita konsumsi. Paham Bapak Ibu? Ngerti? Bisa panjang umur? Nah, ya. Ya. Gantinya jalan sehat itu jalan di tempat, lalu enggak apa-apa ya. Boleh, sekalian aerobik Bu. Boleh nggak jalan keliling rumah di halaman sendiri? Boleh. Boleh, minimal 30 menit. Yang penting olahraga itu maksudnya denyut jantungnya naik Pak. Denyut jantung naik ya, mencapai 70% dari maksimalnya. Ya, berapa denyut maksimal? Denyut maksimal kita adalah dihitung 220 dikurangi usia panjenengan. Ya, misalkan umur berapa rata-rata ini Bu? 65. Ya wes lah, nggak percaya saya. Masa sih? 200 yo dikurangi 65. Berarti cuma boleh 220 dikurangi 65 tahun itu mentok di 155. Jadi Anda hitung nih, 1, 2, selama 6 detik dikalikan 10. Kalau lewat 155 stop Pak, jangan lanjut. Berarti ada penyakit jantungnya. Ya, kalau umur 65 hanya boleh 155 itu maksimal. Maka untuk olahraga ambil 70%-nya. Jangan 155 targetnya, 70%-nya, mungkin 100, 110, itu udah mentok. Jadi mau jalan di tempat, mau jungkir balik, yang penting denyut kita mencapai 100-110. Itu di usia 65. Jinjit boleh. Ya. Genggam sesuatu yang keras ya dan empuk tuh apa tuh? Ada alatnya sih ya. Banyak ya. Gitu ya, yang penting denyut jantung kita naik. Maka kalau ling tingkung denyut nggak naik.
Dia hanya relaksasi seperti yoga. Itu bukan termasuk olahraga jantung. Ya, bukan termasuk olahraga jantung. Ya, saya buka pertanyaan boleh Pak Sumartono ya? Boleh ya? Ada mungkin 1, 2 Bapak Ibu yang mau tanya? Boleh Bapak? Nggak ada mikrofon ya? Ada. Boleh, silakan Bapak. Tanda-tanda atau gejala orang yang terkena penyakit jantung. Good question. Gejala-gejala itu bisa kita kita tahu lah, sehingga kita bisa secara mudah untuk tahu. Very good question ya. Ini pertanyaan bagus banget. Apa sih tanda gejala orang masalah jantungnya? Ya nggak? Ya, Bapak Ibu ya. 50%. Ini pertanyaan bagus. Kenapa? 50% orang jantungan yang datang ke IGD masalahnya bukan jantung, Pak. Saya kasih tahu. 50% orang yang sakit jantung masalahnya bukan jantung. Aneh ya. Artinya bahaya ini. Ya, jangan-jangan kita di sini ada yang jantungan kita nggak tahu. Ya. Ada juga nih ya. Yang kemarin itu ini yang ekstrim, saya cerita ekstrim dulu sebelum saya jawab ya. Ibu-ibu umurnya 65 tahun. True story, ini cerita pasien saya. Datang ke IGD, habis dicokot kucing, Pak. Kakinya dicokot kucing. Ya, ini kejadian beneran nih di IGD kita. Saya dikonsuli sama dokter IGD. Dok, pasien 65 tahun dicokot kucing. Lah terus kenapa? Masalahnya apa? Kok telepon salah sambung atau bagaimana? Ternyata pada saat diperiksa denyutnya lambat. Dicokot kucing, denyutnya lambat. Ya, kemudian ya sudah saya ke sana, saya periksa, bener kita ronsen jantungnya gede. Jadi rongga dada segini, jantungnya 4/5 Pak, besar banget. Jantung kan kurang dari 1/3. Ini rongga dada masih gini. Ini segini, gede banget jantungnya. Kita rawat inap, ibu nggak sesak, nggak nyeri dada, nggak debar-debar, tidak. Saya USG jantungnya, ternyata 3 dari 4 klep jantungnya bocor berat. Jantungnya jadi melar. Ya. Ternyata yang jadi keluhan apa? Denyutnya yang turun, Pak. Tidak nyeri dada, nggak pingsan, nggak apa. Hati-hati. Ya, denyut lambat itu bisa jadi suatu pertanda masalah. Saya bilang sama ibu itu, Bu, terima kasih sama kucingnya. Cari itu kucing. Tenang dok, ada. Loh kok bisa ada? Itu kucing peliharaan saya. Wih, loh. Saya juga heran dok, dia bilang. Biasanya ini kucing nurut. Tapi baru pagi ini saya digigit kucing sendiri yang biasanya penyayang itu. Sehingga saya ke IGD mau niatnya hanya ngobatin luka, ngerawat luka si bekas cokotan. Ada memang saya lihat di tumitnya itu 2 cokotan begitu. Mungkin itu bentuk kasih sayangnya Allah, Bu, saya bilang. Pertanyaan saya ke ibu itu, ibu punya amal apa? Ternyata saya gali terus, mau ngaku. Dia tiap Jumat itu Pak, selalu masak 150 porsi, masak sendiri untuk dibagi-bagikan, Pak. Dan kata anaknya, ibu itu 65 tahun, tidak pernah lepas mukena kecuali mandi, Pak. Paham maksudnya? Deket ke agama itu. Alon ngasih pertolongan lewat kucing, ngasih tahu, ini ibu harus periksa. Saya bilang, ibu sebulan lagi ibu nggak berobat, ibu akan sesak berat. Jadi saya bilang, udah parah jantungnya. Ada lagi yang kedua. Ini nggak tahu nih pada kenal apa nggak. Kebetulan mau balik juga di Ponorogo, terkenal juga. Saya nggak saya sebut nama. Datang keluhannya diare, Pak. Diare 3 hari berturut-turut. Denyutnya saat datang 20 kali semenit, Pak. Denyut jantung yang tadi 100 pada bangga, ini 20 kali. Yang semestinya denyut 20 itu orang nggak sadar, Pak. Hanya 20. Ketemu saya di IGD, Bapak keluhannya apa? Nggak nyaman dadanya, diare 3 hari berturut-turut. Kita periksa, ternyata serangan jantung, buntu total di salah satu cabang koronernya. Yang kedua gagal ginjal, kaliumnya 6,9. Kalium, Pak. Kalium itu normalnya maksimum cuma 5, 3,5 sampai 5. Itu rank normal kalium. Ini 6,9. Bapak Ibu, kalium itu kalau misalkan tinggi di atas 0, jantung bisa meledak, Pak. Kalium itu bahaya. Ya, jantung bisa kejang, gak mau detak, jantungnya berhenti, bisa mati. Ya, pada pasien-pasien gagal ginjal, kaliumnya tidak bisa dibuang, numpuk dalam darah, kaliumnya jadi banyak. 6,9. Di teori dikatakan kalium di atas 7, jantung bisa mandek. Pak,
Kalium di atas 7, jantung bisa mandek, gak mau detak. Bapak ini 6,9. Saya langsung bilang sama bapak ini, Pak, terima kasihlah sama diarenya. Karena diare itulah yang membuang kalium lewat BAB-nya itu. Kalau bapak ini tidak diare selama 3 hari, mandek Pak jantungnya Pak. Nangis Pak dia Pak. Oh, dan ternyata saya baru tahu di Ustadz besar ini di Ponorogo ini. Nggak tahu, mungkin ada yang tahu lah, saya nggak sebut nama ya. Ustadz besar, saya rawat 5 hari, udah saya sampai diajak foto sama beliau. Mungkin doa umat ini Pak, saya bilang. Iya, ya banyak yang mendoakan, banyak kan karena beliau dia mengcancel 13 acara kayak gini nih pengajian. Jadi banyak yang tahu kan, banyak yang di ICU, banyak yang mengunjungi. Itu. Ya, jadi keluhan-keluhannya memang tidak khas, tidak melulu keluhan yang kita sering dengar di internet. Oke, sekarang saya akan kupas. 1, catat ini. Mudah lelah, Pak. Gampang capek. Pak dokter, dulu itu saya kalau naik tangga 3 lantai kuat Pak. Sekarang baru setengah lantai aja udah ngos-ngosan. Gampang lelah. Itulah tanda jantung Anda masalah. Yang pertama. Nomor 2, sakit dada, nyeri dada, terutama kalau dengan aktivitas Pak. Kalau jalan, dada nggak nyaman, nyeri. Tapi kalau berhenti jalannya, sembuh lagi. Itulah ciri-ciri jantung kita ada masalah. Nomor 3, sesak nafas, ngongsrong, menggeh-menggeh. Siapa Bapak Ibu yang di sini jalan jauh menggeh-menggeh ada? Banyak. Ya, menggeh-menggeh. Ya. Ya, apa tadi? Gampang capek, nyeri dada, sesak atau menggeh-menggeh. Terus yang keempat, kaki bengkak. Kaki bengkak, bukan gemuk, bukan bengkak. Gemuk itu lemak ya isi. Tapi kalau bengkak itu ditekan itu bekas. Nah ya, itulah ciri-ciri lemah jantung. Usia berapapun, mau yang di depan mau yang belakang sama. Ya. Nomor 5, kita harus perhatian Bapak Ibu nih khusus pada ada 4 kelompok manusia. Perhatikan, 4 kelompok manusia yang mana pada 4 kelompok ini keluhan jantung tidak akan pernah jelas. Maka harus hati-hati. 1, wanita. Karena wanita ingin dimengerti. Ya, makanya suka nggak jelas keluhannya. Nomor 2, lansia. Di atas 60 tahun. Keluhan nggak akan jelas. Nomor 3, penderita kencing manis, diabetes, sakit gula. Keluhan nggak akan jelas. Nomor 4, penyakit ginjal, penyintas atau penderita sakit ginjal. Keluhan nggak akan jelas. Keluhan wanita nih, kalau ke IGD, keluhannya nyeri ulu hati, sakit lambung. Ternyata kita rekam jantung, sakit jantung. Atau sebaliknya, keluhan datangnya sakit jantung, ternyata sakit lambung. Maka dari itu Bapak, betul pertanyaannya, kalau kita nemu fenomena begitu, mending curigalah jantung terlebih dahulu, sampai dibuktikan bukan jantung. Itu lebih aman Pak. Paham? Jadi kalau ada fenomena angin duduk, tahu angin duduk? Kemarin baru nongkrong sama saya di depan rumah, besoknya udah nggak ada, itulah jantung. Itulah sakit jantung. Ya. Bahkan Bapak Ibu beberapa kali Pak, ini yang lebih ngeri lagi. Saya baru treadmill pasien salah satu direksi dari bank swasta, saya nggak sebut banknya, di Ponorogo. Check up kita umurnya 50 tahun ya, nggak tua nggak muda. Treadmill di kita. Dia penderita diabetes, suntik insulin tiap hari. Ketika dia lari dari treadmill Pak, baru 3 menit, ingat ya, baru 3 menit muncul penyumbatannya. Di monitor itu, tanda penyumbatannya muncul, dalam penyumbatannya. Masalahnya, ketika muncul penyumbatan, saya tanya, dia lagi lari nih, Bapak sakit dada? Tidak. Sesak? Enggak. Keringat dingin? Enggak. Apa yang dirasa? Enggak ada apa-apa, jalan. Makin 6 menit, makin dalam penyumbatan, saya stop langsung treadmillnya. Ini kalau saya teruskan, bisa kolaps bapaknya, pingsan, bisa henti jantung. Yang lebih ngeri, bapaknya nggak ada keluhan, Pak. Itu yang ngeri. Namanya silent ischemia. Kekurangan oksigen jantungnya, tapi silent, nggak ada bunyinya, nggak ada nyeri dadanya, nggak ada sesaknya. Coba Pak, sakit jantung mana yang lebih ngeri? Nyeri dada atau tanpa nyeri dada? Tanpa nyeri dada. Kalau nyeri dada kita bisa stop Pak. Tahu, oh ya tanda nih. Yang lebih banyak adalah tanpa nyeri dada. Itulah kenapa ya ada artis main bola tiba-tiba mati.
Itulah kenapa ada tahun lalu ya di Jogja 16 tahun atlet bulu tangkis dari China lagi main tiba-tiba kolaps. Atlet Pak, atlet kurang sehat apa? Apa atlet makan tongseng? Enggak lah, pasti makan sehat. Atlet banding kita lebih bugar mana? Ya jauh lah, lebih bugar atlet. Tapi mati. Ya, maka hati-hati Bu. Ya, bagi Anda yang mau mulai olahraga, mulailah check up jantung minimal setahun sekali untuk check up. Ya, disayang jantungnya supaya panjang umur. Setuju Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan? Jam berapa nih, saya nggak tahu nih. 7 pas. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin? Boleh Bapak? Ibu nggak ada yang nanya nih Bu? Belakang, ya Bapak dulu. Sudah di atas usia 60. Kemudian tadi kan jangan sampai makan gula ya. Sedang ini kadar. Sebentar, Ibu sebentar Bu. Ya, nanti setelah ini Ibu ya. Ya. Kadar gula cenderung rendah. Nah ini untuk sedang tadi kan dilarang gula ya untuk usia 40 ke atas. Ya. Bahkan sudah 60 ke atas. Ya. Ini caranya gimana? Gula, oke. Pertanyaannya adalah usia di atas 60 katanya nggak boleh makan gula. Kalau gulanya rendah bagaimana? Gula rendah itu kita lihat dari klinis Pak, keluhannya. Kalau gula rendah, yang dikatakan rendah itu berapa? Kalau di medis dikatakan rendah itu di bawah 70. Gulanya 50, 60. Dan dengan keluhan keringat dingin, lemes, ngantukan, pingsan, itu baru perlu diterapi dengan gula. Tapi kalau misalkan sudah biasa gulanya 70, tidak ada keluhan, itu normal. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tidak makan gula pasir bukan berarti kita tidak boleh konsumsi gula. Masalahnya ada makanan-makanan yang mengandung gula tapi kita nggak tahu Pak. Contoh nasi putih, itulah gula yang kita makan. Jadi kita maksudnya tidak perlu gula tambahan secara sengaja. Teh manis, apalagi susu kental manis, ya, jus buah dikasih gula pasir, itu maksud saya. Jadi bukan berarti stop gula. Kalau kita tanpa gula ya mati, tidak bisa. Tapi kita tanpa kita ekstra tambahan sengaja gula, tubuh kita sebetulnya sehari-hari sudah makan gula. Dari nasi putih misalkan, dari kentangnya misalkan, ya sudah ada gula yang kita makan. Jadi cukup maksudnya hanya dari pokok yang kita makan. Gitu. Oke? Ya, seperti itu. Lagi satu ibu yang belakang tadi, ibu-ibu mewakili. Ya, maju ke depan. Curhat dong, gitu, kayak Mamah Dede. Ya, ada mikrofon kali ini. Ini kayaknya semangat nih. Pinjemin mic-nya Mbak. Nah, udah jauh-jauh soalnya dari belakang. Monggo Ibu. Namanya Ibu siapa Bu? Bu Sus. Nah, curhat dong gitu. Namanya siapa? Suwatina. Ya. Usianya berapa Ibu? Masya Allah, 83. Ada yang lebih senior dari Ibu ini? Nggak ada, berarti paling senior ya? Iya. Gimana Ibu? Makan gula itu umpama saya sudah lama bertahun-tahun nggak makan gula putih, tapi seminggu sekali itu diminum itu gula aren sama itu buat ramuan bilangnya gitu. Bagaimana itu boleh apa enggak? Seminggu sekali? Ya. Boleh. Ya. Dan lagi kalau umur saya itu sudah 83 itu saya tiap hari cuma jalan keliling rumah setengah jam. Itu boleh apa enggak? Oke. Yang paling bagus Tepuk tangan dong, boleh nih, pinter Ibu ini. Terus apa lagi? Boleh apa enggak? Jalan 30 menit. Ya, apa lagi? boleh enggak? Nah, terus? Sehat ya. Iya. Tumbuhan saya juga enggak makan. Tepung enggak? Ibu perhatikan ini kan dia jalan, Ibu ini jalan dari belakang ke depan dengan gagah. 83. Sementara saya punya pasien umur 60 udah bungkuk nggak bisa jalan. Jadi Ibu ini termasuk kategori bagus di usia ini. Maka kita dengar kebiasaannya apa. Ya, Ibu ini bertanya tapi sebetulnya menasihati kita. Ya, Ibu ya. Nggak makan gula pasir. Dengerin ini, nggak makan gula pasir ya. Ini nggak ada settingan kita ya. Ya, saya ceramah nggak ada settingan, tiba-tiba Ibu ngasih testimoni.
nasihat saya tadi dilakukan olahraga 30 menit setiap hari, Bu. Tiap hari. 30 menit. Jalan. Oh, rumahnya panjang sampai ngebel. Oh, enggak. Panjang. Oke. Batu kecil-kecil, nggak sakit toh? Iya. Apalagi Bu, tips sehatnya? Sayur makan? Asin-asin makan nggak? Bu, deketin mic-nya Bu, biar pemirsa di rumah bisa dengar juga. Tidak makan sayur santan. Ibu catat Bu, ini nih, ini yang ceramah asli begini nih. Tidak makan sayur santan, terus daun kelor, kates, wortel, bening, good. Jualang sekali, itu khas Jawa Timur. Jualang sekali, kecil. Di Malang juga begitu, saya juga dari Malang. Besar. Terus apa lagi? Masih makan kerupuk nggak? Dengerin. 10 tahun tanpa kerupuk, tepuk tangan. Tahu sama tempe, diapain Bu? Kukus. Kalah saya sama Ibu. Ya, terus? Ya, nasi masih makan? 1 telur. Maksudnya sedikit, ya 1 telur, mungkin 2 sendok, 3 sendok lah ya. Ya karena orang Jawa tuh katanya kalau nggak makan nasi dibilang belum makan, jadi syarat Bu. Nggak apa-apa, boleh. Mie. Nggak pernah makan mie instan, Indo, nggak sebut namanya, nggak boleh ya, ini direkam. Ntar saya kena ban lagi. Terus? Nah, buka puasa nggak makan es? Ibu puasa apa Bu? Puasa mutih? Hah? Air putih? Oh iya, nggak makan es, nggak makan nasi, terus makan apa? Oh nggak langsung? Hah? Oke. Oh habis pulang taraweh baru makan, habis pulang sholat maghrib. Tuh, ada lagi? Apa itu penyakitnya? Penyakit ini empedu? Sekali, oke. Iya. Enggak masalah. Penyakit itu kan katanya menghapuskan dosa. Ya kan? Enggak masalah. Sakit itu ya enggak apa-apa. Masa enggak mau sakit? Mana ada yang enggak sakit ya toh? Ada bendera gitu di Asia juga. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sharingnya ya. Ini sharing ini ngajarin kita Bu. Ya, apa yang saya omongin tadi udah diterapkan sama Ibu dan terbukti. 83 tahun sehat, dari jalan dari belakang ke depan gagah, nggak pakai bungkuk. Oke. Ya, nggak pakai santan. Sebetulnya bukan masalah santannya Pak. Ya. Yo. Ntar foto barengnya nanti. Ya, tapi apa? Nggak pakai asin-asin. Ya. Terus boleh nggak? Apa sih ini ya? Nih. Asin itu maksudnya dan turunannya, nggak hanya garam ya. Kuah bakso, kuah soto, kuah rawon, kerupuk, keripik, karak, apa lagi? Peye. Ya. Yang Ibu itu tinggalkan sudah 10 tahun itu sehat Bu. Ya, orang Ponorogo itu hobinya kerupuk. Ya, saya udah survei pasien-pasien saya kerupuk mesti itu. Dan kerupuk itu kan sudah nggak kenyang, enak, makan nggak bisa satu. Terus toples, ya toh? Kita peluk toples. Nah, disitulah masalah akan muncul. Ya, baik Ibu ya. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Ibu ya, testimoni itu Mah ya. Jadi boleh ya olahraga 30 menit sehari, jalan kaki walaupun hanya keliling rumah ya. Kemudian tidak makan santan. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, bukan berarti tidak boleh konsumsi santan garam, enggak. Boleh.
Ya, seminggu sekali boleh. Ibu tadi bilang seminggu gula aren boleh. Bahkan saya kalau ke pasien jantung itu saya kasih libur hari Sabtu makan bebas. Karena nikmatnya hidup itu salah satunya makan, Bu. Kalau nggak makan gimana kita? Ya toh? Boleh makan. Tapi jangan balas dendam. Pagi soto, siang rawon, malam bakso, jangan. Ya sewajarnya aja. Ya, saya juga ngajarin kalau saya makan gado-gado itu, saya nggak siram kuahnya ke sayur. Saya pasti minta dipisah. Saya ambil lontongnya, saya cocol, saya makan. Saya ambil tempenya, saya cocol, saya makan. Itu secara saya makan gado-gado. Itu bisa menghemat 2/3 dari bumbu kacang yang kita pakai. Jauh lebih sehat. Gado-gado itu sehat, gado-gado sehat, tapi bumbu kacangnya itu yang berbahaya untuk usia-usia Anda. Ya, jadi tidak usah banyak-banyak. Masa terus kita makan apa? Banyak pilihannya. Banyak pilihannya, ya. Mulailah dari belajar mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Ya, kalau mau beras, ya, ini bukan promosi tapi ya betul beras hitam, beras merah itu yang jauh lebih bagus, dia lebih kompleks karbohidratnya. Kemudian kalau mau lebih ekstrim lagi pakai beras porang. Kalau saya pakai nasi itu beras porang. Beras porang itu satu porsi cuma 28 kalorinya, di mana beras putih itu 114 ya kalau saya nggak salah. Jadi jauh di bawahnya kalorinya ya. Jadi rendah sekali kalorinya. Gula untuk sekarang gula pasir, bagi ada yang pencinta manis masih banyak gula pengganti yang 0 kalorinya, 0 gulanya, yaitu gula stevia misalkan. Banyak saya selalu bawa di tas gula stevia karena saya pencinta manis, saya tidak bisa lepas dari manis, makanya selalu pakai gula sendiri. Saya kalau beli es teh jumbo tuh di pinggir-pinggir itu, saya pakai bawa gula sendiri. Jadi 0 kalori, nggak pakai nambah, nggak menaikkan gula darah kita, tapi rasa manisnya ada. Jadi kalau sekarang mau diet itu gampang sekali, gampang. Ya, gitu ya. Mulai yang masih muda-muda, mulai aktivitas fisik. Boarding school ada olahraganya nggak? Apa olahraganya? Wow, ya. Dasar. Umur berapa sih? Umur berapa ini? 17? Belum ya. Pripun Bu? Ya. Kecap not good. Kecap tidak bagus. Kecap tidak bagus. Sate boleh nggak? Boleh. Kambing boleh nggak? Boleh. Perhatikan. Nabi itu makan kambing, Pak. Sahabat makan kambing. Apa alasannya Ibu bilang nggak boleh? Tapi kambingnya dibakar, dipanggang. Kalau kita ditongseng, itu bedanya, Pak. Itulah kenapa dokter-dokter banyak mengatakan jangan makan kambing. Bukan karena kambingnya. Bukan. Tapi karena cara masaknya. Ada yang makan sate nggak pakai bumbu, mana ada, nggak percaya saya. Pasti kecapnya banyak, pasti bumbu kacangnya banyak, pasti. Tongseng pasti enak. Mana ada tongseng hambar? Nggak ada. Mesti asin, mesti enak ya. Gitu ya. Jadi kambing boleh, tapi cara masaknya harus diperhatikan. Kecap-kecap dikurangi. Ada lagi Ibu? Yang masih kecil nih, masih kecil ada? Jangan merasa aman dari kematian, ya. Masih muda-muda nih. Aduh, terakhir saya umur 39 ya, serangan jantung kemarin, 39, 40 Pak, masih muda sekali, 30, perokok berat, dia punya angkringan di Batoro Katong itu. Fungsi jantung sisa 15%, hampir mati 2 kali, pas di ICU hampir mati, pas di bangsal sebelum pulang hampir mati. Ya, saya udah biasa ngomong hampir mati, jangan tersinggung ya, saya udah biasa begini ya. Jadi hampir mati itu biasa, ngelihatnya maksudnya, bukan biasa mati. Jadi pas di ICU hampir mati sekali, pas di bangsal sebelum pulang hampir mati sekali. Sekarang sehat, tensinya 75. Kalau datang ke poli kontrol, dokter Iza, hahaha Pak, tapi tensi 75, tapi sehat, pakai obat Pak. Karena saya punya obat ramuan khusus ala saya untuk menguatkan jantung. Ya, jadi yang fungsi jantung sisa 15%, pompa kan langsung gini nih, pompa. Dia cuma trit gitu. Dia tensinya 70, 75, tapi sehat orangnya. Nah, itu ada caranya. Makanya saya sekolah 5 tahun itu mahal-mahal buat itu, buat tahu gitu ya. Ya, bagi Ibu yang punya masalah jantung, monggo mampir, boleh konsultasi aja, enggak usah berobat, enggak apa-apa. Ketemu di jalan ngobrol sama saya boleh ya. Ya, silakan. Kalau saya di Yasvin sama di sini apa Yasvin dekat sini kan ya? Nah, saya di situ juga. Kalau siang saya di situ ya. Praktek di situ. Ya, di sana kita pakai BPJS Bu, check up bisa gratis ya. Mau eko, kardiografi, USG jantung, treadmill bisa semua, rekam jantung gratis. Tidak ada alasan untuk tidak periksa kecuali malas, ya, malas dan merasa baik-baik saja. Atau penyakit orang Indonesia adalah tidak mau periksa apa? Takut ketahuan. Nah, repot ini.
Ya, takut ketahuan. Itu penyakit yang harus dihilangkan dari muka bumi. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya, karena sudah jam 7, udah saya yakin mungkin di sini Bapak Ibu banyak yang agendanya banyak, mungkin ada pejabat juga ya di sini ya. Pak RT, Pak Lurah, banyak tamu habis ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan saya bisa bersilaturahmi kembali dengan Ibu. Gak hanya di sini ya, mungkin Ibu bisa mau DM saya boleh ya, mau tanya apapun boleh, tapi saya balas sesuai nomor antrian ya. Jadi kalau mau ketemu lebih enak, kalau mau lewat WA tuh kadang tenggelam chat itu ya, jadi susah juga saya ya. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai ketemu lagi ya. Semoga bermanfaat, semoga sehat semuanya. Yang punya penyakit disembuhkan, yang punya utang dilunasi masing-masing ya. Ya, yang belum punya keturunan segera diberi keturunan, yang belum punya jodoh segera didekatkan jodohnya. Oh, ya. Yang lagi sekolah, sukses sekolahnya, tercapai semua cita-citanya. Ada yang jadi dokter, jadi damkar, jadi polisi, jadi notaris, jadi pengacara, semua bisa tercapai semoga sesuai tujuan masing-masing. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.